UMKM Radio Solopos. Ya Sobat Solopos, masih bersama saya Nur Atmaja dan kali ini tentunya di ruang UMKM. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, hari ini saya akan ngobrol bersama salah satu pelaku UMKM yang mempunyai usaha ikan petek crispy. Ya, siapa tahu produk yang beliau bawa ini adalah produk yang setiap hari Anda incar di tempat-tempat, entah itu di wedangan, entah itu di warung-warung makan, karena memang ternyata gerai petek ini mungkin adalah salah satunya kesukaan Anda, Sobat Solopos. Ya, ada Bu Yanti dari komunitas UMKM Laris Manis. Saya langsung sapa Bu Yanti. Selamat pagi. Selamat pagi. Kabar baik ya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, hari ini Bu Yanti ini adalah produsen ikan petek crispy. Sejak kapan sih, Bu? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Tahun 2018-17. Oke, 2018-2017. Ini kan belum pandemi nih, berarti asumsinya adalah belum banyak yang di PHK, belum banyak yang ini gitu ya. Nah, terus ketika pandemi boleh diceritain ketika itu gimana kondisinya? Waktu itu memang saya pelaku UMKM yang menyediakan snack-snack untuk rapat-rapat, karena waktu itu pandemi itu kami semuanya nggak pesen ya. Jadi nggak ada pertemuan ya. Terus kami ini kebetulan juga favorit suami saya, makanya mencoba untuk memasak agak banyak dan kami pasarkan. Terus pertama ya saya pasarkan jemput bola. Kami WA teman-teman yang di sekitar teman-teman saya waktu sekolah gitu. Terus pada pesen. Akhirnya kok kalau gini terus kan kayak terpaksa ya kita jemput bola gitu. Gimana kalau kita titipin di warung-warung? Akhirnya saya bergerak dititipin di warung-warung di Hehe dan di sedikit di tempat oleh-oleh. Tempat oleh-oleh. Dan secara pribadi juga yang masih menggunakan gitu yang masih mengkonsumsi ya. Oke. Bu, yang namanya gerai petek ini kan gerai itu kan banyak sekali modelnya, banyak banget. Yang wader lah, yang apa. Kenapa pilih petek? Karena unik ya. Tidak ada banyak saingan gitu istilahnya kan gitu. Banyak yang belum pakai petek ya. Oke. Tapi kan sebenarnya kalau untuk petek ini kan ada di mana-mana ya, Bu? Iya. Banyak ya? Banyak untuk pasokannya tuh nggak kurang. Atau gimana? Atau untuk mendapatkan bahan utama si gerai petek ini apakah fluktuatif, naik turun harganya, atau mungkin stabil, atau mungkin susah gitu? Kalau pas musim nggak ada banyak air, itu memang susah, kesulitan ikannya, karena itu kan diambilnya dari waduk Kedung Ombok. Dan itu kan kayak dibudidaya maksudnya ditambak-tambak gitu loh. Nah, itu kalau pas airnya nggak banyak itu memang sedikit. Jadi agak sulit. Agak sulit. Jadi kalau misalkan pas di Kedung Ombok susah, ada nggak backup? Karena yang namanya penjual itu kan nggak boleh cuma satu pemasok aja ya. Supaya kita nggak susah kalau si pemasok nggak jualan, kita harus tetap punya backup gitu kan. Kalau dari Bu Yanti sendiri punya berapa pemasok untuk? Kalau untuk petek, harga itu memang di sana agak lebih murah gitu. Dan ada juga yang petek-petek dari lain tapi lebih mahal juga. Jadi saya biasanya kalau di situ agak berkurang ya memang terpaksa kita juga mundur. Maksudnya biasanya kita ganti 1 minggu sekali ya jadi lebih dari 1 minggu. Oke. Jadi tetap aja untuk pilihannya, kulaknya, bahan bakunya tetap ngambilnya dari Kedung Ombok gitu. Di sana ada berapa pemasok, Bu? Di sana ada UMKM-nya juga. Ya, di sana gitu. Jadi para pencari itu kan ketemu di situ, di setengahnya kayak pasar gitu ya. Oke. Jadi jadi untuk harga juga hampir sama ya semua gitu. Rata-rata paling mungkin ya. Fasilitasnya misalnya itu ada yang Bu ambil sini nanti saya kasih, itu hanya
kayak gitu. Oke. Nah, ini kalau untuk gereh pete sendiri kan pengolahannya kan kalau saya nah namanya ikan tuh cuma Iya. digoreng gitu Iya. ya. Digoreng, dibumbuin, selesai gitu. Iya. Nah, ini kalau dari Bu Yanti sendiri ini kan pakai tepung, mungkin ada kreasi yang lain. Kalau sebenarnya kalau untuk gereh pete sendiri itu pengolahannya gimana aja sih, Bu? Memang cuma digoreng saja, tapi Digoreng aja udah enak ya? Iya, Oke. untuk dikasih tepung itu kan biar bisa crispy juga dan juga rasanya lebih enak gitu. Oke. Nah, untuk pengolahannya sendiri Bu, Iya. biasanya kalau Ibu untuk misalnya berapa kilo dalam sekali produksi, ini kan kalau makanan kering tuh relatif lebih lebih santai daripada Iya, makanan iya, basah iya, ya kan. betul. Resiko untuk basi dan sebagainya itu kalau kalau makanan kering tuh lebih lebih santai Iya, lah ya. iya. Nah, ini kalau untuk produksi dari ikan pete Iya. dari Bu Yanti ini biasanya dari baru kemudian sampai berapa lama untuk expirednya? Kalau sudah matang kayak gini, karena saya kan setelah digoreng itu kan di spinner, jadi lebih tahan lama. Karena kering banget ya. Minyaknya kan sudah nggak membikin basi ya. Itu ya sekitar 1 bulan lah. Oh, 1 bulan. Lumayan ya, lumayan lama ya. Dengan kemasan di plastik, dikasihkan di toples istilahnya gitu, kayak rapat gitu, bisa 1 bulan. Oke, lumayan Iya, lama ya. iya. Nah ini kan barang dagangan atau makanan ini kan ada yang layak jual, tapi layak jual layak konsumsi. Tapi ada juga tidak layak jual tapi layak konsumsi. Nah ini kalau misalkan dari misalnya nih, oh udah 1 bulan nih, masih mentengker masih ada nih, Iya. masih bisa dimakan nggak? Atau mungkin paling lama gitu berapa lama? Kalau saya kan edarannya kan 2 minggu ya. Kalau masih itu memang saya kumpulin. Itu nggak saya papain, cuman saya istilahnya tebar tua ya. Nah, saya kasihkan ke yang punya ayam ataupun Oke. itik gitu. Nanti saya kasihkan itu. Nah, biasanya kan istilahnya dia juga punya manfaat lah. Saya kan istilahnya tebar tua itu. Oh, oke. Nah, kenapa yang punya ayam sama itik? Kenapa? Ya itu kan buat campuran, buat dimakan itiknya itu Oh, mau. gitu. Oke. Jadi ini untuk jadi pete yang misalnya retur gitu ya. Retur dari tempat penitipan barangnya. Ini kalau nggak laku dikasihin ayam Iya. sama Itik itu, betek. ya. Betek lagi, bebek. Ya. Oke, jadi nggak mau bazir ya. Iya, iya. Jadi kalau sobat Solopos nanti kalau misalkan dapat ikan pete dari Bu Yanti ini ya, jangan sampai yang expired date-nya lebih dari sebulan karena nanti Anda bebek dan juga ayam ya. Oke, nah Ibu, ini kalau berapa kemasan dari produksi dari Bu Yanti ini ada berapa banyak kemasan? Ada 3 kemasan. Yang untuk kecil-kecil itu dimasukin di he. Oh, oke. Berapa satu plastik? Satu plastik ini isinya 12. Kami titipnya itu 1.500. Biasanya kalau penjual itu ada yang 2.000, ada yang 2,5, monggo, terserah itu. Tapi oke. kebanyakan 2.000. Terus yang kemasan standing pop ini 15.000 sama 10.000 untuk konsumen. Oke. 15 itu harga eceran tertingginya Iya. ya. Pokoknya maksimal 15 Iya. sama 10.000. Ya, tapi kalau untuk di Reseller beda lagi. beda tadi. Biasanya kalau reseller itu saya kiloan. Jadi jadi berapa kilo dia biar mengemas sendiri dengan harga sendiri. Oke. Gitu. Ini kalau dari Ibu sendiri per kilonya berapa matang kayak gini? Kalau saya ke konsumen itu sekitar 80.000 per kilo. Tapi Itu kalau dapatnya gede reseller- banget banyak banget ya Iya. karena memang barangnya kecil-kecil sama Iya. Solopos. Jadi ini lumayan babar lah Iya, ya. iya. Oke, next. Nah ini kalau untuk bisnis ini Ya. pengelolaannya kan sudah mulai sebelum pandemi. Ya. Susah nggak sih Bu bertahan gitu? Ya. Kan setelah pandemi Iya. semuanya tuh ke kuliner, Iya, iya, ya iya, kan? betul. Susah nggak bertahan? Waktu itu ya pertama kali pandemi itu kan juga kan juga banyak yang tutup buka itu memang agak sulit juga. Kami makanya masaknya sedikit. Jadi untuk waktunya 2 minggu lah saya ngambil. Jadi selisihnya barang yang saya titipkan itu nggak banyak
yang retur gitu loh. Nah itu hanya ya pokoknya bertahan seperti itu. Oke, dan tentunya ini kalau Bu Yanti kan ikut komunitas. Iya. Ngefek nggak sih Bu untuk jualan Ibu, bisnis Ibu? Sebetulnya kalau rajin kita posting gitu ya, itu mesti ada. Cuman kadang-kadang saya nggak posting ke ininya, masalahnya saya sudah untuk yang di hehe sama di anu sudah istilahnya repot banget ya. Karena kan saya juga tidak punya karyawan. Dikerjain sendiri. Ya, saya semua kerjakan sendiri. Oke, sekali produksi berapa kilo Bu? Saya kalau mau produksi biasanya 5 kilo gitu. Nanti kalau saya simpen besok lagi, kalau 1 minggu lagi atau berapa hari lagi nanti 5 kilo. Udah capek itu sehari. Prosesnya tuh berapa lama sih Bu goreng? Karena saya tahu Iya. kalau goreng ikan pete atau gereh pete ini lama Iya, gitu untuk ngeringin iya, gitu kan. Nah ini kalau Ibu sendiri nih, apalagi ditambah dengan kayak tepung Iya, gitu ya. Nah ini berapa lama proses menggorengnya? Yang Ibu bilang tadi lama. Ya kalau pas waktu 5 kilo itu tadi ya hampir 1 hari lah. Itu cuma produksi atau Iya. sudah termasuk packing? Belum. Jadi, Oh, belum packing? belum packing. Nanti packingnya lain hari. Wah lama ya Sobat Salopos. Jadi kalau Sobat Salopos ngemil yang namanya si gereh pete ini wah ini lama nih gorengnya lama. Ya jadi dieman-eman ya kan. Oke. Nah untuk persyaratan ini kan sudah dikirim atau dipasarkan di mana Ya. aja? Kalau dulu saya punya juga tempat oleh-oleh itu di Bali. Itu dulu itu katanya kalau orang Bali sana pada suka gitu. Kalau ngirim itu ya berapa ratus packing itu. Nanti saya kirim. Kalau yang jemput bola itu juga banyak yang dari luar Jawa juga ada. Masalah teman-teman itu ada yang istilahnya ada yang baleni lagi lah istilahnya dari jemput bola itu, tapi kan hanya untuk konsumen pribadi ya biasanya. Terus ada juga saya dulu waktu itu masang Instagram juga. Itu juga ada yang beli, saya tanya dari mana kok Ibu tahu? Di Instagram Bu gitu. Terus dari Instagram ada nggak testimoni dari pelanggan customer? Ya kebanyakan bilangnya enak itu, lebih gurih katanya gitu. Jadi untuk Sobat Salopos ini bisa aja langsung, karena memang murah meriah ya Sobat Salopos. Harga eceran tertingginya aja 15.000 untuk yang 500 gram atau yang berapa Bu? Sekitar 175 gram. Wow, 175 gram. Iya, sekitar itu. 15.000. Iya. Jadi masih cukup terjangkau lah ya. Jadi untuk Sobat Salopos silakan aja bisa mencoba atau bisa langsung kunjungi di WhatsApp atau Instagram dari Bu Yanti atau ikan pete. Iya. Goreng. Iya. Crispy. Jadi nanti kita lanjutin lagi obrolan kita bersama dengan Bu Yanti, tapi kita jeda dulu. Jadi tetaplah bersama kami di Radio Salopos Beyond Information.
103 Radio Solo Pos. Ruang UMKM Radio Solo Pos. Ya Sobat Selopos, masih ada Bu Yanti dan ikan pedek crispy-nya. Dan tentunya untuk Sobat Selopos juga masih boleh ya bergabung di 081226103103. Siapa tahu untuk Sobat Selopos juga ada toko oleh-oleh yang butuh gereh pedek untuk isiannya gitu ya Bu. Nah kalau boleh tahu Bu, tadi kan aktif gak sih di UMKM? Di komunitas laris manis ini aktif nggak sih? Iya. Aktif ya. Nah ini kalau biasanya ikut di komunitas UMKM Endebla itu biasanya dari pelaku UMKM ini kayak didorong gitu untuk melengkapi perizinannya, kemudian untuk progres usahanya supaya lebih lancar lagi. Nah ini kalau untuk Bu Yanti bagaimana untuk kayak NIB, kemudian ada sertifikat halal, kemudian ada mungkin sertifikat yang lain. Kalau karena makanan kering mungkin BPOM ya? Atau halal atau gimana? Saya baru NIB sama yang halal. Oke. Sudah dapat. Sudah dapat. Ya. Kemarin dikasih langsung sama Bapak Wali Kota Pak Respati. Waduh. Oke. Karena memang untuk sertifikat atau sertifikasi halal ini memang tidak semua produk ya Sobat Selopos. Hanya beberapa banyak produk di antaranya yang ini makanan kering. Sementara untuk yang makanan basah yang langsung habis nih nggak kena nggak kena kayak bayar. Iya, betul. Jadi kalau makanan-makanan yang real food ini biasanya tidak kena ataupun tidak harus mencantumkan logo halal gitu ya. Tapi kalau ini olahan kan, pakai tepung, kemudian pakai kaldu penyedap, ada juga pakai minyak goreng dan ini semuanya membutuhkan kehalalan gitu ya. Tapi kalau Sobat Selopos kayak sayur ini kan jelas halal ya. Ini nggak perlu adanya kayak sertifikat halal gitu ya, karena memang sudah halal gitu kan. Oke, untuk UMKM ataupun komunitas nih Bu. Selama Ibu gabung sudah berapa tahun sih ikut di Laris Manis? Kalau Laris Manis baru beberapa bulan yang lalu. Kalau Ibu merasa setelah join di Laris Manis gimana? Apakah ada perkembangan atau enggak? Ikut komunitas sama enggak ikut komunitas deh? Ada efeknya enggak? Atau ada efeknya sedikit. Nah, kalau kita rajin istilahnya posting itu banyak yang mengenal lah gitu. Memang harus lebih banyak publikasi supaya banyak yang mengenal. Nah, ini kan kalau produksi kayak Ibu tuh memang jarang, tapi bukan berarti Ibu sendirian gitu kan. Ada saingan juga. Nah, untuk mengantisipasi saingan gimana nih? Pokoknya saya semangat gitu aja. Masa bodoh deh sama yang namanya saingan. Pokoknya produk saya titipin di sini, saya tawarkan. Perkara mau pilih yang mana terserah gitu ya. Itu saya nggak mau pikir panjang lah. Oke. Nah ini kalau untuk quality controlnya gimana Bu? Misalnya kan gini. Ini tuh harus di spin minimal 3 menit misalnya, atau berapa detik misalnya untuk tingkat kekeringan atau tingkat crispy yang dibutuhkan oleh Ibu gitu. Untuk si pedek ini, pedek crispy. Punya saya putar gitu aja, sekali putar udah ada yang ini udah kering gitu. Oke, jadi cukup membantu ya. Oke. Nah, ini kalau ini kan bisa katakanlah jualan barang-barang tuh gampang, karena tinggal nitip gitu ya. Untuk Bu Yanti pernah nggak ikut istilahnya kan selain publikasi yang cukup efektif adalah pameran. Pernah ikutan nggak Bu? Biasanya itu kalau ikut pameran itu ada yang ngajak, misalnya kayak di kelurahan ada KKN waktu itu juga diajak. Terus kalau biasanya ya program-program UMKM yang ada itu biasanya ngajak gitu, ya kami ikut. Oke. Biasanya kalau dalam sebuah bazar atau event UMKM, seberapa perbandingannya laris pas buka di stand atau pas laris di rumah?
apa ya, 50% lah. Kadang-kadang kalau di stand juga ada yang istilahnya kurang berminat gitu loh. Gitu. Tapi ada juga yang istilahnya berminat, terus itu biasanya kan kadang dibawa ke luar kota lah, itu ada juga yang beli lagi. Kok ibu dapat tahu dari mana? Oh, saya dapat oleh-oleh dari Si teman X saya ya. ya gitu. Terus beli sama saya gitu. Oke, nah untuk harga tadi 15 dan juga 10.000 itu adalah untuk harga eceran tertinggi. Iya. Kalau Sobat Selopos Iya. pengen dari reseller itu beda lagi harganya ya Iya. kan. Kalau yang ecer yang di he itu ada dijualnya 2,5 Ibu ya. Ya, 2.000 dari setengah oke, ya. 2.000 dari Ibu Yanti. Saya dari saya 1.500. Oh, 1.500 ya, aman lah kalau 1.500 ya. Isinya satu pack berapa Bu? 12. Oh 12, oh per lusin ya. Ya. Oke, jadi untuk sobat Selopos mungkin cemilan-cemilan lain, kalau mungkin Anda sekarang ini nyemilnya adalah rambak sapi misalnya, itu kan boros ya. Itu boros di kantong teman-teman, enak sih cuma boros di kantong gitu ya. Mungkin bisa dicoba dengan ngemil ataupun nyemil ikan pete ini gitu ya, karena crispy dan tidak tajam. Karena Bu tadi sebelum on air saya juga ngobrol, saya dulu sering goreng ini ikan tapi tanpa adanya tepung. Kemudian setelah digoreng dimakan dalam kondisi kering dan hangat, dan seringkali adalah tajam durinya ya, jadi harus ekstra hati-hati gitu. Oke, kemudian untuk pameran-pameran udah pernah ikut kemana aja Bu? Pameran ya biasanya di gereja-gereja gitu kan, ada suka ulang tahun gitu, saya ngisi di situ ya karena teman-teman lah istilahnya itu. Terus dari UNS itu juga pernah di kelurahan-kelurahan, hanya sebatas itu dulu. Karena kalau misalkan di batas atau di luar kota kayaknya belum. Tapi saya punya reseller juga di Mojokerto sama di Jogja. Jauh ya. Oke, kemudian untuk hal lainnya Sobat Selopos, misalnya untuk Bu Yanti nih, Bu Yanti, kalau yang namanya UMKM ini kan mungkin kedepannya juga sangat-sangat di apa ya, kayak dilema juga antara laku nggak ya, apalagi sekarang ini luar biasa Bu. Betul. Yang namanya makanan, kuliner, cemilan itu luar biasa. Nah ini kalau strategi dari Bu Yanti gimana? Strategi supaya orang tuh tetap ngelirik gitu. Barang dagangan komoditas dari Bu Yanti. Hanya bertahan dengan rasa dan kualitas gitu aja. Sama ya istilahnya semangat dan tentunya berdoa ya. Biar laku gitu aja. Oke, nah ini karena sudah sekali produksi 5 kilo ya. Dalam sekali setor misalnya, katakanlah di wedangan A biasanya yang di story satu pack ataupun satu bungkus isi 12. Nah ini paling laku tuh di sebelah mana Bu? Kalau saya kan rumahnya kan di daerah Mojosongo. Saya memang pasarnya itu di daerah sana. Belum ke tempat Solo. Belum kemana-mana, ini memang belum dicoba ya. Iya. Tapi sudah cukupan lumayan di sana. Saya punya warung sekitar 50-an. Warung 50 warung? Iya. Yang itu. Oh, yang dititipin ya. Saya kaget 50 warung. Oke, jadi tapi kalau misalkan sewaktu-waktu pengen jajan iwak pete ini di rumah ada Bu? Di rumah ada. Jadi ready terus. Iya. Ready terus. Biasanya kalau nanti sudah saya kemas, saya pesan lagi, dikirim, masak lagi gitu. Oke, jadi kalau sekarang itu lebih apa ya? Ada stok. Iya. Tapi kalau mau ini jadi bukan made by order ya. Iya. Cuman sedikit lah untuk konsumen yang untuk sendiri lah itu biasanya saya sedikit. Tapi kalau reseller itu kan sudah sebulan sekali gitu. Memang saya sediakan untuk itu. Jadi saya nggak juga
menyetok banyak gitu. Karena kan ikannya juga apa nanti takutnya kalau lama-lama Iya. juga nggak enak juga. Nah, istilahnya gitu. Kalau menurut Bu Yanti, keunggulan dari produk Bu Yanti ini apa? Lebih crispy, Lebih crispy, ya, rasanya gurih, renyah gitu. renyah, atau mungkin juga salah satu yang mungkin dijadikan pertimbangan ketika beli, misalnya di sebuah toko oleh-oleh, adalah mungkin tempat yang bersih ya. Ya, Jangan sampai oh ini kotor, nggak jadi Iya. belok situ, Iya, nggak jadi beli iya. gitu ya. Jadi memang kalau kuliner tuh memang harus picky ya, agak Iya. harus apa ya namanya, responsif. Iya, Wah ini kotor nih, nggak bisa nih, harus segera dibersihin gitu ya. Bu, sering jualan juga di Car Free Day nggak? enggak. Oh enggak ya? Enggak. Jadi jualannya di mana aja? Kalau di Car Free Day enggak, kemudian tadi prinsipnya di gudeg juga enggak, Iya. ya kan? Iya. Kemudian di apa namanya, di tempat-tempat lain juga. Nah ini apa ya istilahnya, kayak kedepannya misalnya untuk bertahan, Iya. apakah wah ini kayaknya sudah lulus nih, saya sudah bisa memproduksi iwak Iya. pete yang enak, iwak pete yang sedap, crispy, awet. Nah, ada nggak misalnya aku mau produksi yang lain deh, pengembangan bisnis? Kalau saya pinginnya juga hanya khusus oleh-oleh. Jadi misalnya kayak rambak ceker yang dari Klaten. Jadi saya oke. menggali istilahnya Potensi ya? apa Kemungkinan khas, ada nggak ya? makanan khas gitu. Oke. Yang baru belajar untuk rambak Klaten. Ya, rambak Klaten itu saya ngambilnya mentahan. Jadi sudah sudah kering istilahnya, sudah di tulangnya sudah diambil kering, terus saya tinggal goreng. Biasanya kalau seperti itu. Rambak Klaten ini rambaknya bentuknya apa? Ceker itu loh. Oh, Rambak ceker. rambak ceker. Jadi kan di Solo juga ada. Makanya sana kan dari Klaten itu toh. Oh, gitu. Memang itu ikonnya Klaten dengan rambak ceker, sama biasanya paru di sana itu. Nah, saya ngambilnya itu yang itu makanan ciri khas gitu loh. Saya ngambilnya itu. Oh, ciri khas. Padahal di Solo juga banyak yang paru. Iya, cuman kan istilahnya kan memang produksinya banyaknya dari sana. Di Klaten. Oh, oke. Jadi kedepannya pengen pengembangan bisnisnya adalah ceker, Ya, ceker, kerupuk ceker. istilahnya makanan ciri khas daerah gitu. Pengennya seperti itu. Goreng sendiri atau mau Kalau ini? rambak cekernya, kita beli yang sudah kering. Jadi cekernya sudah diambil tulangnya, sudah kering, tinggal siap goreng. Ya, gitu. Oke, nah ini berarti kan sudah ini ya, sudah survei nih. Iya. Survei. Tapi sudah mulai ini belum Bu? Sudah mulai di trial error nggak? Ya, kadang-kadang kalau di tempat pertemuan arisan-arisan, komunitas-komunitas, saya suka ngambil, terus saya kemas, saya jual di situ. Sebetulnya Oke. juga laku juga, tapi mungkin karena terbatasnya waktu itu ya, Iya, karena iya, sendiri. sama tenaga ya. Iya. Oke, ini dari Bu Nafisa. Ini untuk greh pete ini kalau dari Waduk Kedung Ombo apa yang jenisnya baby fish crispy Iya, gitu ya? betul. Betul. Soalnya saya kalau ke WKO juga sering beli. Iya. Karena memang khas ya, Iya, enak iya, juga kan. iya. Saya dulu juga sering beli, Bu. Iya, Tapi ya itu tadi karena kalau nggak dikasih tepung kan Iya. tajam-tajam durinya kan. Nah, untuk rumahnya apakah rumah di Mojosongo mana nih, Bu? Siapa tahu bisa silaturahmi. Oh, gitu. Oke, karena ini ada neneknya beliau tuh di depan Kelurahan Wonorejo. Oh, Jadi iya. sering juga kulineran di Jayawijaya. Oh, gitu. Nah, ini di mana aja, dititipin di mana aja, Bu? Kalau yang Di sekitar di sekitar situ aja. karena kalau udah 50 tuh udah banyak ya, hampir Iya, setiap iya, ada ya. Iya, sekitar itu ada. Oke, berarti kalau Bu Nafisa pengen silaturahmi mungkin bisa ke dulu gitu ya. Bisa lewat WA aja juga nggak WA. apa-apa. Itu di kemasannya ada nggak, Ada, Bu? Ada. Jadi silakan aja, atau IG-nya juga ada. Kalau IG-nya itu sekarang jarang-jarang Buka.
Jarang-jarang buka, Iya. terus Facebook atau pemasaran yang lain selain Di IG toh. Kalau di IG. Oh, Iya. oke. Jadi nggak ada misalkan kalau IG-nya nggak aktif, tapi Iya. saya lebih ke Facebook Iya, misalnya. enggak hanya WA aja. Jadi biasanya kan kalau di warung itu kan banyak juga yang sudah WA tapi lewat warung ibu taunya di mana. Oh, saya warung di sini gitu. Itu sudah istilahnya Sering sudah kali begitu gitu kayaknya. bagi saya sudah bisa membantu lah gitu. Oke, jadi ternyata udah sering sobat-sobat. Iya. Jadi misalkan di kemasannya itu ada nomor teleponnya, Iya, jadi iya. bisa ditelepon Iya. gitu ya. Nah ini kalau misalkan selain dititipkan, tadi kan ibu kan bilang dititipin. Iya. Dititipin ini di mana aja bu? Selain di He ya, Iya. yang kemasan besar maksudnya. Di tempat oleh-oleh. Oh di tempat oleh-oleh. Jadi boleh di-spill dikit di daerah mana deh? Tempat oleh-oleh ya masih ini Di daerah Solo atau di Mojosongo? masih di Solo, Oh, jadi iya. di Solo. Jadi nanti kalau sobat Solo Pos di toko oleh-oleh itu melihat ada ikan peyek crispy. Ya, ikan petek crispy. Ikan ya. peyek lagi. Ikan petek crispy. Iya. Ikan petek crispy Mbak atau Bu Yanti atau Mbak Iya. Yanti. Saya pakai merek online. Oh, oke. Boleh lihat, Bu? iya. Oke. Jadi ini sobat Solo Pos ikan petek baby fish crispy online. Jadi judulnya tuh online. Jadi untuk IG-nya tuh warung makan on.line. Ya. Warung makan on titik line. Jadi silahkan aja atau mungkin sobat Solo Pos bisa catat ya nomor HP-nya di 0895 1350 6744 atau 0895 1350 6744. Jadi ini kalau dari suaranya sobat Solo Pos. Nah, crispy banget ya. Jadi silakan aja bisa dicoba atau di dulu. Jajan he dulu ya. Untuk beli ini gambarnya tuh gambar warnanya agak kekuningan dikit gitu ya. Iya. Yang di Memang dari kunir. Oh gitu ya. Oh ada pakai kunyitnya. Iya. Jadi campuran adonan Iya, tepungnya tuh betul. pakai kunyit. Iya. Ini meskipun ditepungin tapi renyah. Ya. Karena tepungnya nggak tebel. Ya. Jadi masih tetap renyah, kriuk-kriuk, gurih juga. Ya. Oke. Oke, dan tentunya untuk sobat Solo Pos yang pengen mencoba atau pengen jadi reseller, silahkan bisa cicat langsung bersama dengan Bu Yanti karena sangat memungkinkan ya Bu kalau pengen jadi reseller ya Bu. Iya, bisa. Tapi karena stok masih terbatas, Iya. harus dibagi. Iya. Ada yang kemasan kecil eceran, Iya. ada yang kemasan pouch, Iya. dititipkan di beberapa lokasi. Jadi Anda harus sabar nih ya. Iya. Apalagi kalau misalkan stoknya juga lagi nggak banyak, Iya. ini harus lebih sabar lagi. Oke, jadi untuk ke depan untuk ekspansi mau ke kerupuk ceker, Ya. paru juga. Ya. Ini parunya yang kecil-kecil atau yang gede nih Bu? Yang gede udah banyak tuh Iya, oleh-oleh. Apa yang iya. kecil-kecil? Ya, ada yang kecil, ada yang gede. Tapi kalau paru biasanya kan lebar-lebar. Lebar-lebar begitu. Apalagi istilahnya kan di crispy banget itu kan Iya. mungkin mengkeratnya banyak ya Bu. Iya, iya. Cara gorengnya juga harus pakai strategi ya Bu. Iya, betul. Biar nggak gosong tapi tetap crispy. Iya, iya, betul. Oke. Baik Bu Yanti, terima kasih Iya. sekali waktunya ya. Sama-sama. Atau mungkin kalau untuk sobat Solo Pos ada yang ingin tahu produknya bisa langsung ke Instagramnya di warung makan on.line. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih Bu. Iya. Dan sobat Solo Sama-sama. Pos, semoga saja informasi barusan juga bisa menambah pengetahuan Anda terkait dengan produk UMKM yang ada di sekitar kita. Saya Nur Atmaja, undur diri, selamat pagi, sampai jumpa.